Ya, pemirsa, berita soal sidang lanjutan kasus korupsi BTS di Kominfo ini memang tengah menjadi perhatian banyak orang. Nah, kalau di berita1.com, kira-kira ada apa saja yang kemudian tengah menjadi sorotan warganet? Sudah bersama kita Wakil Pemimpin Redaksi berita1.com, ada Pak Ansel Musbata. Pak Ansel, selamat siang, apa kabar? Baik, Patricia. Oke, Pak Ansel, jadi selain kemudian sorotan terkait dengan sidang lanjutan dari BTS, kasus BTS Kominfo itu, ada headline apa lagi nih yang kemudian menjadi sorotan berita1.com pada pekan ini? Oke, terima kasih. Pemirsa, ada 3 berita yang menarik perhatian pembaca berita1.com pada minggu ini. Yang pertama, ini terkait dengan keputusan dari PAN dan Partai Golkar untuk bergabung dalam koalisi untuk mendukung Prabowo sebagai calon presiden pada pemilu 2024. Kemudian berita kedua ini terkait dengan power of emak-emak ya. Jadi mereka menggerebek arena judi. Kemudian yang ketiga ini terkait dengan polusi udara khususnya di DKI Jakarta, dan saat ini atau siang ini Presiden Jokowi juga akan menggelar rapat untuk membahas masalah ini. Kita akan membahas persoalan yang pertama mengenai Pilpres 2024. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan pada Minggu 13 Agustus 2024 mendeklarasikan dukungan kepada calon presiden dari Partai Gerindra, yakni Prabowo Subianto. Dengan demikian, sudah ada 4 parpol parlemen yang mendukung Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden, yakni Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan tentu saja Partai Gerindra. Deklarasi Golkar dan PAN untuk mendukung Prabowo Subianto menjadi calon presiden membuat persaingan di Pilpres 2024 menjadi semakin mengerucut. Sejauh ini setidaknya ada 3 nama yang digadang-gadang bakalan mengikuti capres Pilpres 2024, yakni Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Anies Baswedan diusung oleh 3 parpol parlemen, yakni Nasdem, kemudian Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Demokrat. Ketiga parpol ini tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Ganjar Pranowo diusung oleh 2 parpol parlemen, yakni PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan. Sedangkan Prabowo didukung oleh 4 parpol parlemen yang tergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Persaingan ketiga bakal capres ini menjadi semakin menarik karena sampai hari ini belum ada satu koalisi pun yang mengumumkan bakal calon presiden yang akan mendampingi ketiga bakal capres tersebut. Berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga, setidaknya ada 5 nama yang menempati posisi teratas elektabilitas bakal calon presiden. Mereka adalah Erick Thohir, kemudian Ridwan Kamil, ada Sandiaga Uno, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Khofifah Indar Parawansa. Di luar kelima nama itu, ada 1 nama yang patut disebut sebagai kuda hitam, yakni Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo. Mengapa disebut kuda hitam? Alasannya, saat ini Mahkamah Konstitusi tengah menyidangkan gugatan usia minimal calon wakil presiden dari 40 tahun menjadi 35 tahun. Apabila MK mengabulkan gugatan tersebut, Gibran yang saat ini berusia 35 tahun memiliki peluang untuk masuk bursa cawapres. Dari ketiga bakal capres tersebut, Gibran memiliki peluang untuk mendampingi Prabowo Subianto. Pasalnya, 3 anggota parpol Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya sama-sama menyodorkan calonnya untuk mendampingi Prabowo. Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, tetap percaya diri alias PD untuk mendampingi Prabowo Subianto. Alasannya cukup masuk akal. PKB adalah parpol pertama yang mendeklarasikan dukungan capres kepada Prabowo Subianto di luar Partai Gerindra. PAN menyodorkan nama Erick Thohir, sedangkan Golkar bisa mengajukan nama Airlangga Hartarto atau Ridwan Kamil yang menempati posisi atas dalam survei cawapres. Apabila tidak ada kesepakatan di antara ketiga parpol tersebut, bukan tidak mungkin dicari nama lain sebagai pendamping Prabowo.
Salah satu nama yang digadang-gadang adalah Gibran Rakabuming Raka. Konstelasi politik menjelang Pilpres 2024 menjadi semakin menarik untuk dicermati, khususnya menyangkut arah dukungan Presiden Joko Widodo. Apakah Jokowi tetap bermain dua kaki dengan mendukung Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, atau full sepenuhnya mendukung Ganjar Pranowo sebagai kader PDI Perjuangan? Demikian, Patricia. Baik, memang ini menarik sekali ya kalau kita cermati ya Pak Ansel ya. Jadi bukan cuma capresnya tapi juga cawapresnya Betul juga sekali. ya yang kemudian menarik perhatian. Ya. Kita masih menantikan para capres ini atau partai-partai politik kemudian akan mengumumkan siapa yang akan mendampingi para capres Betul ini. sekali. Pak Ansel, terima kasih banyak untuk informasinya. Kami tunggu headline berita1.com pada pekan depan.